warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang grup faktor. Materi grup faktor ini adalah mata kuliah dari struktur aljabar 1. Nah, adapun pemateri-pemateri dari kelompok 5, yang pertama adalah Ira Wahyuni dengan NIM 20700119022. Yang kedua adalah Nurul Anissa SR dengan NIM 20700119028. Pemateri ketiga adalah Nurul Hasfika Sari dengan NIM 20700119029. Pemateri keempat yaitu Nurlaila Sahar dengan NIM 20701119031. Pemateri kelima yaitu Elza Kianur dengan NIM 20700119032. Pemateri terakhir yaitu Salinda dengan NIM 20700119032. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wahyuni, NIM 20700119022 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang grup faktor pada teorema Q1.1 dan contoh 1.1. Nah, teorema 1.1 menyatakan bahwa misalkan H adalah subgrup normal dari G dalam operasi bintang, himpunan G per H sama dengan HA, di mana A adalah elemen G, dengan operasi binar, yaitu H operasi binar HB sama dengan H dikali A operasi bintang B membentuk grup. Nah, kita buktikan. Yang pertama, apakah operasi binar akan terdefinisi dengan baik? Nah, jika Hx sama dengan Hx aksen dan Hy sama dengan Hy aksen, akan ditunjukkan bahwa Hx operasi binar Hy sama dengan Hx aksen operasi binar Hy aksen, atau Hx dalam operasi bintang Y sama dengan Hx aksen operasi bintang Y aksen. Untuk setiap X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen adalah elemen G. Nah, jika Hx sama dengan Hx aksen dan Hy sama dengan Hy aksen, maka berdasarkan sifat koset diperoleh X sama dengan H operasi bintang X aksen dan Y sama dengan H aksen operasi bintang Y aksen untuk H dan H aksen di H. Nah, sehingga H dikali X operasi bintang Y sama dengan H dikali H operasi bintang X aksen operasi bintang H aksen operasi bintang Y aksen sama dengan H dikali X aksen operasi bintang H aksen dikali operasi bintang Y aksen sama dengan X aksen dikali H kapital dikali H kecil operasi bintang Y aksen sama dengan X aksen H operasi H kapital dikali Y aksen sama dengan H dikali X aksen dikali X aksen dalam operasi bintang Y aksen. Nah, di sini pada H dikali X aksen operasi bintang Y aksen, di mana H di sini adalah subgrup normal. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa teorema tersebut bersifat tertutup. Berdasarkan definisi operasi pada koset, jelas operasi tersebut bersifat tertutup karena hasil operasi dari dua koset kanan dan H merupakan koset kanan dari H, yakni HA operasi binar HB sama dengan H dikali A operasi bintang B. Yang ketiga, kita akan membuktikan teorema tersebut adalah asosiatif. HA operasi binar HB operasi binar HC sama dengan H dikali A operasi bintang B operasi binar HC sama dengan H dikali A operasi bintang B operasi bintang C sama dengan H dikali A operasi bintang kali B operasi bintang C sama dengan HA operasi bintang H dikali B operasi bintang C sama dengan HA operasi
biner dikali HB operasi biner HC. Jadi, operasi pada koset ini bersifat asosiatif. Selanjutnya yang keempat, memiliki elemen identitas. Karena HE operasi biner HA sama dengan H dikali E operasi bintang A sama dengan HA, dan HA operasi biner HE sama dengan H dikali A operasi bintang E sama dengan HA. Nah, maka HE sama dengan H merupakan elemen identitas. Nah, yang kelima adalah memiliki invers. Untuk HA sebarang koset kanan H, ada HA invers, di mana HA invers ini elemen dari G per H. Sedemikian sehingga HA operasi biner HA invers sama dengan HA operasi bintang A invers sama dengan H, dan HA invers operasi biner HA sama dengan HA invers operasi bintang A sama dengan H. Jadi, HA invers merupakan invers dari H. Maka terbukti teorema tersebut memiliki invers. Nah, kita masuk untuk memahami lebih lanjut, kita masuk ke contoh 1.1. Di sini kita mempunyai soal, misalkan Z merupakan himpunan bilangan bulat, di mana Z dalam operasi penjumlahan membentuk grup. Nah, kita ambil sebarang M elemen Z, dan bentuk H sama dengan MA di mana A elemen Z. Kita dapat menunjukkan sendiri bahwa H merupakan subgrup normal dari Z. Selanjutnya, jika kita ambil sebarang A elemen Z, maka menurut algoritma pembagian, hubungan bilangan bulat M dan A adalah A sama dengan M kali Q tambah R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil M untuk suatu Q, di mana R elemen Z. Oke, selanjutnya kita akan tinjau kasus demi kasus untuk R tersebut. Untuk R sebagai berikut. Nah, untuk kasus yang pertama, untuk R sama dengan 0, maka A sama dengan M kali Q. Akibatnya, A tambah H sama dengan MQ tambah H. Karena MQ elemen H, maka MQ tambah H sama dengan H. Jadi, A tambah H sama dengan H untuk A sama dengan M kali Q. Nah, dalam kasus 2, untuk R sama dengan 1, maka A sama dengan MQ tambah 1. Nah, dalam kasus ini, A tambah H sama dengan M kali Q tambah 1 ditambah H sama dengan M kali Q tambah H tambah 1 tambah H. Sama dengan H tambah dalam kurung A tambah H sama dengan 1 ditambah H. Di mana H tambah dalam kurung 1 tambah H sama dengan 0 ditambah H tambah dalam kurung 1 tambah H sama dengan 1 ditambah H. Jadi, A tambah H sama dengan 1 tambah H. Untuk A sama dengan M kali Q tambah 1. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti ini, kita peroleh A tambah H sama dengan 2 ditambah H. Untuk A-nya itu sama dengan MQ ditambah 2. Nah, A tambah H sama dengan 3 tambah H. Untuk A sama dengan MQ tambah 3. Maka, A tambah H sama dengan M kurang 1 ditambah H untuk A sama dengan M kali Q tambah M dikurang 1. Jadi, koset-koset yang berbeda dari H, Z adalah H tambah H, 2 tambah H, sampai M kurang 1 tambah H. Nah, dengan demikian, grup faktor Z per N ini sama dengan H, 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H, sampai M kurang 1 tambah H. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai teorema 1.1 dan contoh 1.1. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nurul Anissa SR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Nurul Anissa SR dengan NIM 20700119028.
saya anggota dari kelompok 5 dan pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai teorema 1.2, definisi 1.1 dan contoh 1.2. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, teorema 1.2. Koset AS dan BS sama jika dan hanya jika B inverse elemen S. Kemudian AS sama dengan S jika dan hanya jika A elemen S. Nah, untuk pembuktian, jika diketahui AS sama dengan BS, maka A sama dengan AE di mana E merupakan unsur identitas sama dengan BS untuk suatu S dalam S. Nah, kemudian kedua ruas masing-masing kita kalikan dengan B inverse sehingga kita peroleh B inverse A sama dengan S yang berada dalam S. Nah, dari situ kan kita peroleh B inverse A dalam S. Jadi, dapat kita tuliskan seperti ini. B inverse A sama dengan S. Didapatkan A sama dengan BS atau B sama dengan AS inverse. Nah, hal ini berarti sebarang pergandaan AS aksen haruslah sama dengan dalam kurung BS dikali S aksen sama dengan B dalam kurung SS aksen. Dan sebarang pergandaan BS aksen-aksen sama dengan dalam kurung AS inverse tutup kurung dikali dengan S aksen-aksen sama dengan A dalam kurung S inverse S aksen-aksen. Nah, karena itu dengan sifat ketertutupan S, sebarang AS aksen sama dengan B digandakan dengan suatu elemen S dan sebarang BS aksen-aksen sama dengan A digandakan dengan sebarang anggota S. Akibatnya AS sama dengan BS dan BS sama dengan AS. Berarti AS sama dengan BS. Nah, karena ES sama dengan S, maka dengan menggunakan sifat pertama seperti yang di atas, didapatkan bahwa ES sama dengan S jika dan hanya jika A dalam S. Next. Definisi 1.1. Aturan operasi biner terdefinisikan dengan baik atau well defined jika A sama dengan A aksen dan B sama dengan B aksen, maka berakibat A operasi biner B sama dengan A aksen operasi biner B aksen. Nah, contoh 1.2. Diketahui himpunan bilangan rasional Q dan didefinisikan aturan pada Q dengan A per B ditambah C per D sama dengan A ditambah C per B ditambah dengan D, di mana A per B, C per D dalam Q. Nah, karena pada satu sisi 1 per 2 sama dengan 3 per 6, pada sisi lainnya, maka kita ambil sebarang C per D, misalnya itu C per D kita ambil sepertiga, sehingga kita masukkan nilai sepertiga, seperdua, dan 3 per 6 ke dalam bentuk yang telah didefinisikan. Nah, 1/2 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 3 sama dengan 2 per 5. Kemudian untuk 3 per 6, 3 per 6 ditambah 1/3 sama dengan 3 ditambah 1 per 6 ditambah 3. Hasilnya itu 4 per 9. Nah, dari 2 per 5 dan 4 per 9 ini tidak dapat terdefinisikan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasbi Kasari dengan NIM 20700119029. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema 1.3, teorema 1.4 dan teorema 1.5.
Baik, pembahasan yang pertama yaitu teorema 1.3. Sistem G membagi S yang merupakan grup. Karena G membagi S merupakan grup, maka grup G membagi S sering dinamakan grup faktor atau faktor grup. Jika G grup terhadap penjumlahan, maka konsepnya ditulis dengan A ditambah S, B ditambah S, dan operasi dalam G membagi S adalah A ditambah S ditambah B ditambah S sama dengan A ditambah S ditambah S. Dalam grup G membagi S, anggota identitasnya adalah 0 ditambah S, dan inverse dari A ditambah S adalah min A ditambah S. Baik, selanjutnya itu contoh 1.3. Diketahui Z8 pada operasi bintang 1, 3, 5, 7. Didefinisikan pemetaan F yaitu Z8 pada operasi bintang ke Z8 pada operasi bintang dengan Fx sama dengan X kuadrat. Berarti F1 sama dengan F2 sama dengan F5 sama dengan F7 sama dengan 1. Mudah dibutuhkan bahwa V automorfisme pemetaan F tidak injektif dan tidak surjektif. Grup faktor Z8 pada operasi bintang oleh K sama dengan AK, di mana A elemen Z8 pada operasi bintang sama dengan K sama dengan Z8 pada operasi bintang sama dengan 1, 3, 5, 7. Sehingga grup faktor tersebut hanya mempunyai satu elemen atau mempunyai order 1. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu teorema 1.4. Untuk sebarang integer positif n berlaku AS berpangkat n sama dengan A berpangkat n kali S. Pembuktiannya yaitu yang pertama akan dibuktikan dengan prinsip induksi. Kemudian untuk n sama dengan 1 berlaku AS berpangkat 1 sama dengan A berpangkat 1 kali n. Kemudian berarti teorema benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya dianggap bahwa teorema benar untuk n sama dengan k, berarti sama dengan untuk n sama dengan k, berarti AS berpangkat k sama dengan A berpangkat k kali S. Kemudian untuk n sama dengan k ditambah 1 berlaku AS berpangkat k ditambah 1 sama dengan AS dikali AS berpangkat k sama dengan AS dikali A berpangkat k dikali S sama dengan A dikali A berpangkat k kali S sama dengan A berpangkat k ditambah 1 kali S. Jadi terbukti bahwa teorema benar untuk semua bilangan bulat positif n. Selanjutnya teorema 1.5. Misalkan G membagi S sebarang grup faktor. Jika G berhingga, maka order G membagi S sama dengan mutlak G membagi mutlak S. Jika G siklik, maka G membagi S siklik.
Jika A mempunyai order berhingga, maka order dari AS dalam G membagi S membagi order dari A. Dan jika G abelian, maka G membagi S abelian. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai teorema 1.3, 1.4, dan 1.5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sahar dengan NIM 20700119031, kelas pendidikan matematika A. Saya dari kelompok 5, yang mana kelompok kami bertugas menjelaskan materi grup faktor. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah salah satu contoh yang berkaitan dengan grup faktor. Nah, di sini yang akan saya bahas itu adalah contoh 1. Langsung saja kita masuk pada contoh soal dan pembahasannya. Untuk soalnya yaitu, misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan himpunan bilangan bulat modulo 6 yang anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu merupakan suatu grup. Dan himpunan H dengan anggota 0, 2, 4 itu merupakan subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H, yaitu G per H. Nah, untuk penyelesaiannya kan kita ketahui bahwa G itu merupakan suatu grup dan H itu merupakan subgrup dari G. Nah, sebelum kita menentukan grup faktor dari G oleh H, maka terlebih dahulu kita harus menentukan apakah subgrup tersebut subgrup normal atau bukan. Nah, di sini dikatakan subgrup normal apabila koset kirinya itu sama dengan koset kanan. Jadi, G dengan operasi penjumlahan sama dengan himpunan bilangan bulat modulo 6 yang anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Generatornya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat untuk koset kirinya. Nah, di sini ini adalah koset kirinya. Nah, jadi 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 024. Nah, di sini kan kita tahu bahwa anggota dari H itu adalah 024. Jadi 0 ditambah 024 sama dengan 0 ditambah 00, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 4, 4. Nah, begitupun seterusnya. Nah, di sini kenapa 0? Karena 2 ditambah 4 memang dalam penjumlahan biasa itu dia merupakan, nah itu hasilnya adalah 6, tetapi di sini kita ingat kembali kita terikat dengan himpunan, kita terikat dengan bilangan bulat modulo 6. Jadi untuk melihat hasilnya maka kita melihat sisanya, sehingga 2 ditambah 4 itu sisanya adalah 0. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian kita lihat untuk koset kanannya. Nah, ini adalah koset kanannya, yang mana di sini H ditambah 0 sama dengan, nah kita tahu anggota dari H itu adalah 024. Nah, kemudian ditambah 0 itu sama dengan 024. Nah, begitupun seterusnya ditambah hanya dulu, lalu ditambah dengan 0, lalu hanya dulu baru ditambah dengan 1. Nah, begitupun seterusnya, itu adalah koset kanan. Kemudian, nah di sini untuk sehingga kita lihat koset kanan itu sama dengan koset kiri, karena di sini kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu kita lihat pada slide sebelumnya. Nah, di sini koset kiri, hasil dari koset kirinya itu sama dengan koset kanan. Nah, di sini 0 ditambah H itu sama dengan H ditambah 0 yang hasilnya itu adalah
024. Nah, begitupun seterusnya sama. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup H dengan anggota 024 itu merupakan subgrup normal. Nah, selanjutnya akan kita tentukan grup faktor G oleh H yang dibentuk subgrup normal tersebut. Nah, di sini kita lihat indeks mutlak G per H itu sama dengan indeks mutlak G bagi H. Nah, sama dengan mutlak G per mutlak H. Nah, di sini mutlak G-nya itu adalah 6 dan mutlak H-nya itu adalah 3, sehingga 6/3 itu sama dengan 2. Jadi unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Nah, di sini kita misalkan kita ambil koset kiri. Nah, ini adalah koset kirinya. Maka kita lihat di sini 0 ditambah H itu sama dengan 2 ditambah H itu sama dengan 4 ditambah H, yang anggotanya itu adalah 0, 2, dan 4. Kemudian di sini 1 ditambah H itu sama dengan 3 ditambah H sama dengan 5 ditambah H, yang anggotanya itu adalah 1, 3, dan 5. Nah, unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Jadi di sini kita lihat 0 ditambah H itu sama dengan H, yaitu anggotanya itu adalah 0, 2, dan 4. Dan juga di sini untuk yang kedua yaitu 1 ditambah H, yaitu anggotanya adalah 1, 3, 5, sehingga mutlak G per mutlak H itu sama dengan anggotanya adalah H dan juga 1 ditambah H. Nah, itulah contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan grup faktor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh soal kedua, diberikan G, Z8 dan H anggotanya ada 0 dan 4. Apakah H merupakan subgrup normal? Jika iya, tentukan grup faktor dari Z8 per H. Jadi di sini kita harus ini kita akan buktikan adalah H apakah merupakan subgrup normal. Jika iya, maka tentukanlah grup faktor dari Z8 per H. Jawab, karena grupnya berhingga, jadi di sini grupnya itu berhingga dan 0 tambah 0 sama dengan 0 dan 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 0 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8 sama dengan 0 anggota dari H. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H adalah subgrup dari G. Lebih jauhnya itu H adalah subgrup komutatif. Jadi H di sini adalah merupakan subgrup komutatif. Akibatnya H merupakan subgrup normal. Perhatikan 0 tambah H anggotanya itu 0,4 sama dengan H. 1 tambah H sama dengan 1, 5. 2 tambah H anggotanya itu 2 dan 6. 3 tambah H sama dengan 3 dan 7. Dan 4 tambah H sama dengan 40 sama dengan H. Jadi 0 tambah H, 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H merupakan anggota dari Z per H. Kemudian kita melangkah ke contoh soal yang ketiga. Diberikan Z4 dikali Z6, yaitu kali langsung atau direct product dari Z4 dan Z6. Misal H sama dengan 0, 1. Jadi 0, 1 pangkat 1 sama dengan 0 dan 1. 0, 1 pangkat 2 sama dengan 0 dan 1 tambah 0, 1 sama dengan 0, 2. Kemudian 0, 1 berpangkat 3 sama dengan 0, 1 pangkat 2 ditambah 0, 1 sama dengan 0, 3.
01 pangkat 4 sama dengan 01 pangkat 3 ditambah 01 sama dengan 04. 01 pangkat 5 sama dengan 01 pangkat 4 ditambah 01 sama dengan 0 dan 5. 01 pangkat 7 sama dengan 01 pangkat 6 ditambah 01 sama dengan 0 dan 3. Jadi H sama dengan H itu anggotanya 0, 0, 01, 02, 03, 04, 05 dan 06. Lanjut, karena untuk sebarang N anggota Z6 memenuhi 0 N anggota H. Akibatnya 0 N tambah H sama dengan H. Diperhatikan bahwa untuk sebarang M dan N itu anggotanya Z4 kali Z6, maka berlaku M N sama dengan M0 tambah 0N, sehingga kita peroleh M N tambah H sama dengan M0 ditambah H. Selanjutnya akan dihitung anggota dari grup faktor Z4 kali Z6 per H. 0 ditambah H sama dengan anggotanya itu 0, 0, 01, 02, 03, 04, dan 05. 0 ditambah H anggotanya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian 20 tambah H sama dengan 20, 21, 22, 23, 24, dan 5. Kemudian yang terakhir 40 tambah H sama dengan 40, 41, 42, 43, 44, 45 sama dengan 00, 01, 02, 03, 04, 05 sama dengan 0 ditambah H. Jadi Z4 kali Z4 per H sama dengan, di sini ada kesalahan, jadi seharusnya Z4 kali Z6 per H sama dengan 00 ditambah H, 10 ditambah H, 20 ditambah H, 30 ditambah H. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanda dengan NIM 207119033. Di sini saya akan bahas tentang contoh soal grup faktor dan akan melanjutkan bahas contoh soal dan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja saya akan bahas contoh yang keempat, yakni apabila diberikan G itu grup dan H subgrup normal dari G. Jika G grup komutatif, maka grup faktor G per H juga komutatif. Nah, di sini berarti akan dibuktikan itu apakah G grup komutatif itu merupakan grup faktor G per H yang komutatif juga. Jadi cara pembuktiannya itu kita ambil sebarang A H besar, BH besar elemen G per H. Kita perhatikan ya bahwa A besar BH besar itu sama dengan AB H besar. Karena G komutatif, maka AB sama dengan BA. Untuk setiap A, B elemen G, maka diperolehlah AH besar BH besar sama dengan AB H besar sama dengan BA H besar sama dengan AH besar BH besar. Dari ini maka terbuktilah bahwa apabila G grupnya itu komutatif, maka grup faktornya G per H juga komutatif. Terus contoh yang berikutnya, diketahui bilangan bulat
modulo yang memiliki anggota 1379. Didefinisikan pemetaan F bilangan bulat modulo Z ke Z modulo 10, di mana Z ini bilangan bulat dengan Fx sama dengan X kuadrat. Cara penjelasannya itu berarti dari soal ini maka F1 itu sama dengan F9 yang sama dengan 9 ini sama dengan F3. Berarti mau dibuktikan bahwa F itu automorfisme. Pemetaan F tidak injektif dan tidak surjektif, maka image dari F itu sama dengan 1,9 dan kernel F itu juga 1,9. Sesuai bahwa grup faktor dari bilangan bulat modulo 10 per Ka itu sama dengan memiliki himpunan atau anggota K besar habis membagi A elemen modulo 10 bilangan modulo Z 10 yang sama dengan 1K K besar, 3K yang memiliki anggota 1,9 dan 3K itu sama dengan 3,7. Berarti dalam grup faktor gini dia mempunyai order 2 dan K-nya itu berfungsi sebagai elemen identitas, sedangkan elemen lainnya adalah 3K itu mempunyai order 2 sehingga ia merupakan grup siklik. Terus contoh yang terakhir sama dengan yang tadi, cuman di sini Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3. Jadi cara penjelasannya itu F1 sama dengan 1 dari soal ini berarti kan F1 nya sama dengan 1, F3 nya sama dengan 7, F7 nya sama dengan 3 dan F9 nya sama dengan 9. Berarti mudah dibuktikan bahwa F nya itu automorfisme. Dia merupakan pemetaan F yang bijektif, sehingga image dari F itu sama dengan 1379 dan bilangan bulat modulo 10 itu juga K-nya merupakan kernel dari F-nya sama dengan 1. Grup faktor bilangan bulat modulo Z10 dibagi Ka sama dengan ini memiliki anggota A per K yang habis membagi A elemen bilangan bulat modulo 10 sama dengan 1K, 3K, 7K, 9K. Nah ini memiliki tadi image F yakni 1379. Dalam grup faktor ini mempunyai order 4 yang ini dan K-nya itu sebagai elemen identitas. Elemen 9K ini mempunyai order 2 dan elemen 3K dan 7K itu mempunyai order 4 sehingga merupakan bilangan bulat modulo 10 ini dibagi K itu merupakan grup siklik. Jadi itu saja pembahasan yang contoh soal yang saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.